فالأول الإخفاء عند الباء وسمه الشفوي للقراء والثاني إدغام بمثلها. Baik, kita masuk ke bait yang kedua. Setelah beliau memberikan peringatan akan ada orang yang berkata, maka beliau pun mengawali perkataannya dengan pembukaan. Jadi orang-orang Arab, dan ini tradisi yang kemudian dikembangkan di dalam Islam, bahwa yang namanya berpidato, berbicara, hendaknya dimulai dengan hamdalah dan salawat. Maka beliau mengawali dengan mengucapkan alhamdulillahi, segala puji bagi Allah. Bukan pakai ha, tapi pakai ha ya. Karena kalau pakai ha, al-halak atau al-maut. Kalau pakai ha, alhamdu artinya kematian atau kehancuran. Alhamdulillahi. Dan beliau mengawali pembicaraannya dengan tahmid, musalliyan ala, diiringi dengan salawat ke atas siapa? Muhammadin wa alihi, dan keluarganya. Dan ini sudah satu paket. Yang namanya salawat itu mesti satu paket. Kepada Nabi, keluarga, minimal Nabi dan keluarganya, Nabi dan ahlul bait. Afdal ditambah para sahabat. Ini lebih sempurna lagi. Jadi beliau mengawali perkataannya dengan mengucapkan as-sana atau at-tahmid, bukan as-sana, bukan sekadar as-sana. Apa itu tahmid? Tahmid itu memuji Allah Subhanahu wa taala. Atau pujian. At-tahmid atau as-sana, betul ya? At-tahmid atau as-sana, pujian. Dan at-tahmid atau as-sana ini maknanya sedikit berbeda dengan syukur, asyukur. Ada at-tahmid atau as-sana. Kami ulangi, ada at-tahmid atau as-sana dan ada asy-syukur. Kalau syukur itu terima kasih. Kalau as-sana itu pujian. Apa bedanya as-sana dengan asy-syukur? Apa bedanya memuji dengan berterima kasih? Kalau kita mengucapkan alhamdulillah, ini memuji atau berterima kasih? Memuji atau bersyukur? Memuji. Apa bedanya dengan bersyukur? Jangan Ustazah dong yang jawabnya dong. Ustazah yang jawabnya. Nggak aci. Ya silakan. Syukur dilakukan saat seorang mendapatkan nikmat. Ya. Iya. Jangan baca dong. Enggak seru. Enggak seru. Kalau pujian mah kayak kita memuji seseorang gitu, entah dia misalnya baik atau cantik. Tapi kalau syukur itu lebih ke nikmat apa yang diberikan orang itu. Itu dia poinnya ya. Jadi yang namanya syukur itu mesti kita mendapatkan sesuatu dulu. Mungkin enggak berterima kasih sama orang dan orang itu enggak melakukan apa-apa sama kita? Enggak kan? Tiba-tiba terima kasih Pak. Apa terima kasih apa gitu. Tidak, tapi kalau memuji enggak perlu menunggu hal itu. Ya kan? Ada orang yang baru dikenal pun subhanallah luar biasa kerennya gitu. Subhanallah luar biasa ilmunya, subhanallah gantengnya gitu, subhanallah cantiknya. Itu kan enggak menunggu dia melakukan apapun, bahkan dia diam saja pun kita bisa memujinya. Begitu. Dan segala kenikmatan, segala kelebihan, segala hal yang membuat kita takjub itu hakikatnya kembali kepada Allah Azza wa Jalla. Maka tidak ada yang paling berhak dan paling layak untuk dipuji kecuali Allah Azza wa Jalla. Makanya senantiasa kita mengawali perkataan dengan alhamdulillah. Begitu. Terus kalau bersyukur pada Allah gimana caranya? Melaksanakan perintahnya dan menjauhi larangannya. Ketika Allah Subhanahu wa taala memberikan nikmat mata, maka kita bersyukur dengan cara memanfaatkan mata tersebut untuk kebaikan. Ketika Allah Subhanahu wa taala memberikan nikmat tangan, nikmat kaki, nikmat kesehatan, nikmat kemampuan, nikmat kemauan, maka cara bersyukurnya bukan sekadar mengucapkan terima kasih ya Allah, bukan. Akan tetapi bagaimana bisa memanfaatkan semua itu di atas kebaikan. Seperti itu. Wallahu taala a'lam, ya. Jadi yang namanya pujian itu adanya di lisan saja. Sedangkan rasa syukur bisa dilakukan bukan hanya lewat lisan,
bisa dilakukan dengan mata, bisa dilakukan dengan lisan, bisa dilakukan dengan tangan, bisa dilakukan dengan seluruh anggota badan. Baik ya. Yang di Zoom kalau ada yang mau bertanya langsung nggak apa-apa ya, bisa angkat tangan, nanti biasanya host nunjuk begitu. Gimana? Kenapa? Nanti kalau mau kita masuk lagi dengan akun yang baru. Ada agendanya 1 jam. Oh gitu. Maksudnya nanti masuk lagi, kalau ini off keluar masuk lagi gitu. Dengan akun yang baru. Oh ininya, linknya baru. Oh siap. Saya settingan kemarin 1. Boleh. Ntar saya tunggu ininya, saya tunggu ininya apa? Linknya. Baik. Ini masalah ats-tsana atau at-tahmid. Kemudian an-nazim itu artinya apa? Orang yang menulis manzumah, orang yang menulis nazam. An-nazim. An-nazim. Jadi kalau ada perkataan an-nazim artinya orang yang menyusun nazam, orang yang menyusun syair. Nazam atau manzumah artinya syair, tulisan yang disusun dalam bentuk syair. Beliau kemudian melanjutkan musallian. Apa itu musallian? Kalau diterjemahkan, musallian itu dengan solawat. Aku memuji Allah dengan solawat, kurang nyambung. Maka sebetulnya di sini ada lafaz yang ditakdirkan, istilahnya ada lafaz yang tidak tertulis tapi ada. Apa lafadznya? Usolli atau nusolli. Jadi sebetulnya kalimatnya alhamdulillahi wa usolli musallian ala Muhammadin. Aku memuji Allah dan aku bersolawat dengan solawat atas Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam bin Abdullah atau Abdillah. Kalau ada binnya, kalau dalam bahasa Arab langsung jadi jar. Muhammad ibni Abdillah ibni Abdil Muttalib. Toknya yang tasydid, bukan lamnya yang tasydid. Siapa namanya Abdul Muttalib? Siapa namanya Abdul Muttalib? Masya Allah, baru kemarin, ini belum lama. Nama aslinya Abdul Muttalib Syaibah. Kenapa dikasih nama Syaibah? Karena waktu lahir rambutnya putih seperti uban. Ada rambutnya putih seperti uban, makanya namanya Abdul Muttalib. Siapa Muttalib itu sebetulnya? Muttalib itu adalah saudaranya Hashim. Saudaranya Hashim. Udah ini saja. Mana linknya saja? Linknya saja. Bentar, kita ini dulu. Tunggu dulu Zoom. Kalau ada yang mau nanya di sini nggak apa-apa. Belum dilanjutin materi karena keluar ini Zoomnya. Kok ini tulisannya mulai 10.30 Ustaz? 8.30. Enggak, ini di sininya 10.30. Meeting start 10.30. Ini saya udah klik yang tadi, cuma belum masuk nih. Ada yang tanyakan dulu? Masih ringan sekarang pembahasannya, santai. Ya. Gimana Ustaz? Masalah sholawat mungkin bisa dijelasin lagi. Jadi Belum. Tenang, belum. Lahdoh. Usbur. belum.
AM lagi. Tok, tanya dulu biar ini. Ngurusin ini dulu akun. Ada yang tanyakan? Nggak ada? Bebas nanya deh. Tapi jangan yang belum dibahas. Jangan yang akan dibahas gitu. Kalau akan dibahas, ya nanti dibahas. Pada pinter-pinter alhamdulillah ya. Amin. Oh udah belajar duluan, Masya Allah. Luar biasa. Biasa di luar. Sudah di luar kepala. Di dalam buku semua. Di luar kepala, di dalam buku semua. Jadi yang bagus itu adalah di dalam kepala, bukan di luar kepala ya. Khair, silakan Ustaz. Halaman 12 bagian kemarin. Kenapa? Tadi kemarin Yang mana? Bagian apa? Saya lupa halamannya. halaman 12 Enggak, antum lihat bagian apa? Sebutin aja. yang tentang Hukum iltizam. ya, Hukum beriltizam dengan tajwid. Menurut pembagiannya Syekh Aiman Suwaid, hukum beriltizam dengan tajwid itu dilihat dari sisi makhraj dan sifat. Jadi begini, ketika antum mengamalkan makharijul huruf, itu hukumnya fardu. Menurut Syekh Aiman Suwaid. Kenapa hukumnya fardu? Karena salah makhraj itu dapat mengubah makna, kecuali masalah makhraj khayshum, enggak ngubah makna ya. Antum keluar dari makhraj khayshum enggak ngubah makna. Misalnya al-alamin, ngubah makna enggak? Enggak, cuma qabih, dia buruk. Jadi enggak ngubah makna. Tapi kalau masalah pengamalan sifat-sifat huruf, itu dilihat ngamalin sifat yang mana. Kalau mengamalkan sifat yang sifat wajib, apa sifat wajib Ustaz? Sifat wajib itu apa? yang selalu ada pada hukum. Bukan. Itu namanya sifat lazimah. Bukan sifat wajib. Sifat wajib itu adalah sifat yang apabila ditinggalkan dapat mengubah makna. Bukan sifat lazimah atau aridah. Itu sifat wajib dan sifat tahsiniyah. Bukan lazimah dan aridah. Sifat wajib adalah sifat yang apabila ditinggalkan mengubah makna. Contohnya adalah sifat tafkhim pada huruf shad. Itu wajib. Kenapa? Karena kalau tafkhim di shad hilang, antum akan menjadi sin. Sebaliknya tarkik pada shad itu wajib. Begitu. Tapi tahsiniyah adalah sifat-sifat yang dia ketika ditinggalkan tidak mengubah makna. Terlepas apakah dia lazimah atau aridah. Jadi beda pembagian lazimah aridah dengan wajib tahsiniyah. Itu dua-dua pembagian yang berbeda. Kalau aridah dan lazimah dilihat dari sisi dia melekat atau tidak. Paham ya? Kalau yang melekat terus contohnya apa? Qalqalah, safir, hams, jahar, itu melekat terus. Contohnya yang aridah, idhar, ikhfa, tafkhim tarkik pada ra, tafkhim tarkik pada alif, tafkhim tarkik pada lam. Itu namanya aridah. Dan untuk sifat wajib bisa lazimah, bisa aridah, tergantung hurufnya. Untuk sifat tahsiniyah bisa lazimah, bisa aridah, tergantung huruf. Begitu. Ya. Dipahami? Adapun untuk mengamalkan sifat tahsiniyah, dia tidak wajib. Kenapa tidak wajib? Karena tidak mengubah makna. Tapi kalau lagi ngambil ijazah wajib. Majlisul ada namanya. Ngambil ijazah majlisul ada wajib. Adapun kalau sekadar tilawah biasa tidak wajib. Tidak wajib itu apa? Sunnah. Bukan berarti tidak wajib itu nggak boleh. Nah, ada orang yang mengira tidak wajib berarti tidak boleh dilakukan. Bukan, tidak wajib itu artinya sunnah. Kalau ditinggalkan bagaimana? Kalau orang-orang awam meninggalkan sifat tahsiniyah tidak apa-apa. Tapi kalau mukri, para pengajar Al-Quran, maka aib kalau dia meninggalkan sifat tahsiniyah. Jadi sifat tahsiniyah bisa aridah, bisa lazimah. Sifat wajib bisa aridah, bisa lazimah. Jangan dicampur aduk.
Dipahami? Baik, kita lanjutkan. Disampaikan tadi bahwa Al-Imam Al-Jamzuri mengatakan usolli musallian ala kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bin Abdullah bin Abdul Muttalib wa alihi, dan juga keluarganya, wa man tala, dan orang-orang yang mengikutinya. Penjelasan salawatnya ada di halaman berikutnya ya. Ntar coba saya lihat dulu, khawatir kelewat. Taib. Sekarang sebelum masuk ke penjelasan salawat, penjelasan Ahlul Bait dulu, mengikuti slide. Penjelasan Ahlul Bait. Al-Imam Al-Jamzuri mengatakan musallian ala Muhammadin wa alihi. Siapa itu alihi? Siapa itu keluarga Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam? Maka secara umum, walaupun ada ulama yang membagi menjadi 3, ada ulama yang membagi menjadi sekian. Ini secara umum terbagi menjadi 2. Ahlul Bait itu secara umum terbagi menjadi 2. Siapa? Dilihat apakah dia maknanya makna umum atau makna khusus. Kalau Ahlul Bait dalam makna umum, artinya adalah seluruh pengikut beliau. Artinya seluruh pengikut beliau. Sebagaimana disampaikan dalam sebuah hadis bahwa alu Muhammadin kullu taqi. Keluarganya Muhammad itu seluruh orang bertakwa. Jadi kita insya Allah termasuk kepadanya. Dan ketika kita berdoa, menurut para ulama mazhab Imam Asy-Syafi'i, ketika kita berdoa dan bersolawat, misalnya dalam solat, dalam kunut, dalam doa-doa biasa kita bersolawat dan bersolawat ke atas Nabi, ini diniatkan untuk seluruh orang bertakwa. Ketika kita mengucapkan sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi, ini diniatkan menurut sebagian ulama ketika berdoa diharapkannya itu diniatkannya untuk seluruh orang muslim. Kenapa? Karena ketika berdoa lebih utama ditujukan ke banyak orang. Ketika kita mendoakan banyak orang, maka kita dapatnya banyak juga. Karena lahu mithluh kan? Ya. Atau malaikat mengatakan kepada orang tersebut laka mithluh. Engkau mendapatkan apa yang engkau doakan. Kalau kita mendoakan seluruh kaum muslimin, kita dapatnya banyak. Begitu. Adapun makna khusus itu apa? Yakni Ahlul Bait yang tidak berhak menerima zakat dan sedekah. Apa hukumnya menerima zakat dan sedekah buat Ahlul Bait? Hukumnya haram. Hukumnya diharamkan. Siapa mereka? Dalam mazhab Imam Asy-Syafi'i adalah seluruh Bani Hashim dan Bani Muttalib. Anak keturunan Bani Hashim, anak keturunan Muttalib dan anak keturunan Hashim, ini adalah seluruhnya Ahlul Bait. Atau kalau zaman sekarang dikenal dengan istilah habaib. Habib itu Ahlul Bait. Tidak mesti keturunan Nabi langsung, tidak mesti keturunan Nabi secara langsung. Bisa jadi keturunan sepupunya Nabi, bisa jadi keturunan yang lain. Yang penting keturunan Bani Hashim dan Bani Muttalib. Seperti siapa? Seperti Al-Imam Asy-Syafi'i. Al-Imam Asy-Syafi'i bukan keturunan langsung dari Nabi Muhammad SAW, tapi kalau ke atasnya nyambung, sehingga termasuk Ahlul Bait. Al-Imam Asy-Syafi'i itu Habib. Ya, Al-Imam Asy-Syafi'i Muhammad ibn Idris Asy-Syafi'i itu Habib. Sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Innama Banul Muttalib wa Banu Hashimin syai'un wahid." Bani Muttalib sama Bani Hashim itu satu golongan yang sama. Ini menurut mazhab Imam Asy-Syafi'i. Dan mereka semuanya nggak boleh nerima zakat, nggak boleh nerima sedekah. Haram. Kalau nerima hadiah boleh atau enggak? Boleh. Apa bedanya hadiah sama sedekah? Apa bedanya hadiah sama sedekah? Yang membedakan hadiah sama sedekah itu barangnya atau niatnya? Niatnya. Jadi bedakan niatnya. Niatnya ngasih sedekah atau ngasih hadiah. Sedekah itu ditujukan untuk mengeluarkan harta yang tersisa dari kita. Harta sisa. Makanya Ahlul Bait gak boleh. Kenapa? Terlalu suci buat mereka nerima harta sisa kita. Seperti itu. Tapi hadiah itu bukan harta sisa.
Hadiah itu bahkan disunahkan untuk memberikan yang paling kita cintai. Itu hadiah namanya. Sanggup nggak ngasih hadiah yang paling kita cintai? Berat ya, berat sekali. Antum misalnya punya dua HP misalnya begitu ya. Yang satu mereknya Mito, yang satu mereknya Samsung. Gitu. Mito apa? Dulu ada Mito Andromeda gitu ya. Yang kedua Samsung S20 Plus. S20 Plus. Kemudian antum ingin ngasih hadiah ke guru antum, yang mana yang mau dikasih? Kok Mito saya dikasihnya? Kalau sedekah, kasih Mito. Ya enggak? Niatnya saya mah sedekah. Ustadz disedekahin nggak sopan gitu ya. Walaupun boleh-boleh saja, Ustadz bukan ahlul bait gitu ya. Ustadz kan bukan ahlul bait, jadi bolehlah terima sedekah dari saya gitu. Tapi kalau hadiah yang Samsung S20 yang dikasih. Begitu. Siap nggak ngasih Ustadz S20? Itu ya, jadi bedanya hadiah sama sedekah. Sedekah ini sunnah, tapi ada yang wajib. Apa sedekah yang wajib? Zakat. Maka dari itu ahlul bait tidak boleh menerima zakat, tidak boleh menerima sedekah. Alasannya kenapa? Kok nggak boleh? Dari sisi kesucian mereka adalah keluarga yang disucikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bukan berarti disucikan itu pasti nggak ada dosa, bukan. Ada ahlul bait yang durhaka, ya ada juga. Tapi secara umum mereka baik, secara umum. Kemudian di dalam syariat mereka mendapatkan hak khusus dari ghanimah. Apa ghanimah? Harta rampasan perang. Jadi kalau antum berperang, misalnya antum jihad melawan orang-orang kafir, kemudian dapat harta rampasan perang. Nah, harta rampasan perang ini dibagi-bagi oleh imam. Salah satu golongan yang mendapatkan hak khusus dari harta tersebut adalah ahlul bait Nabi. Begitu. Mereka dapat harta rampasan perang. Makanya nggak butuh zakat dan sedekah. Kenapa? Karena tercukupi di zaman Nabi. Ketika jihad masih ada, mereka tercukupi dengan harta rampasan perang. Nah, permasalahannya gimana ketika di Indonesia sekarang nggak ada perang? Ahlul bait di Indonesia dapat harta rampasan perang nggak? Enggak. Sedangkan menerima zakat dan sedekah diharamkan. Gimana kalau mereka miskin? Kalau misalkan ada bantuan presiden gitu. Nah, misalnya ada bantuan dari presiden gitu ya, ada raskin, BLT. Ini kan dana-dana zakat, istilahnya dana-dana sedekah, bukan hadiah kan? Kalau hadiah itu pasti diundang ke istana, baru hadiah gitu. Tapi kalau dianterin itu sedekah. Nggak mungkin presiden ngasih hadiah dianterin ke sini ngasih beras 1 liter, itu kan hadiah. Sedekah. Sedekah dari negara, dari kas negara. Kecuali kalau diundang ke negara, kalau diundang ke istana, dapat simbolis gitu ya. Uang yang besar itu simbolis 100 juta, itu hadiah. Bukan sedekah pasti, itu hadiah. Nah, gimana seperti itu? Maka para ulama berbeda pendapat. Ulama kontemporer ya, karena zaman dulu selalu ada jihad. Baru sekarang inilah jihad itu cuma di sebagian tempat saja. Maka sebagian ulama mengatakan bagi orang yang membutuhkan, ahlul bait yang membutuhkan boleh menerima. Ini sebagian kecil ulama. Ahlul bait yang membutuhkan silahkan menerima. Tapi kebanyakan ulama tetap nggak boleh. Terus gimana? Maka yang bukan ahlul bait atau ahlul bait yang punya kelebihan harus memiliki kepekaan. Ini ada ahlul bait yang miskin, maka kita harus ngasih hadiah sama beliau. Begitu. Jadi yang bukan ahlul baitnya harus peka. Orang-orang sekitarnya harus peka. Tapi sebagai ahlul bait dia harus tetap bisa menjaga kehormatan dirinya untuk tidak menerima zakat dan sedekah. Ini pendapat mayoritas ulama seperti itu. Wallahu taala a'lam. Ini berkaitan dengan makna ahlul bait. Sedangkan menurut madhab Imam Malik, enggak semua keturunan Bani Hashim dan Bani Muttalib, akan tetapi sebatas keturunannya Ali, Aqil, Ja'far, Abbas dan Al-Harith. Jadi ada perbedaan pendapat batasan ahlul bait. Kemudian apa itu makna salawat? Salawat itu secara sederhana artinya doa. Secara sederhana artinya doa. Akar katanya sama dengan sholah. Sholah, doa. Sholat itu doa.
Minta apa? Oh tadi tutup ya? Lupa saya. Belum dibuka kah? Suaranya ada nggak Ustaz? Oh suara ada. Lupa. Afwan. Mohon maaf hadirin yang di Zoom. Lupa. Baik. Sholawat itu doa secara sederhana. Kalau yang mengucapkannya adalah Allah, masa Allah berdoa? Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi, ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima." Masa sih Allah berdoa? Allah berdoa sama siapa? Ya enggak, berdoa itu kan meminta sesuatu. Ya Allah bukan meminta sesuatu. Maka maksudnya Allah bersalawat adalah Allah memberikan rahmat. Ini ibadah yang langsung diamalkan dan dilakukan oleh Allah. Salawat. Kita diperintahkan salat, Allah salat enggak? Ya ngapain Allah salat? Kita diperintahkan puasa, Allah puasa, ngapain Allah puasa? Tapi kita diperintahkan salawat, Allah bersalawat enggak? Bersalawat, Masya Allah. Ini ibadah yang sangat luar biasa. Enggak ada ibadah yang Allah pun melakukannya selain salawat. Makanya banyak-banyak salawat. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad, itu minimal ya. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Banyak-banyak salawat. Kenapa? Karena ketika kita bersalawat, kita akan mendapatkan 10 kali salawat. Begitu. Ini kalau datangnya dari Allah, Allah bersalawat kepada Nabi, maka maknanya Allah memberikan rahmat dan maghfirah. Kemudian malaikat pun bersalawat. Ketika malaikat bersalawat, maka artinya al-istighfar. Malaikat memohonkan ampun. Al-istighfar. Dan ketika datangnya dari makhluk, dari manusia, dari jin, maka maknanya adalah doa. Begitu ya. Maka maknanya adalah doa. Dan di sini Al-Imam Al-Jamzuri mengatakan Muhammadin wa alihi wa man tala. Kita bukan Nabi Muhammad, kita bukan Ahlul Bait secara khusus. Mudah-mudahan kita dapat salawat dari beliau, karena kita termasuk orang yang mengikutinya. Amin amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan kita termasuk ya. Amin. Baik. Ini muqaddimah dari pidato beliau, mengucapkan hamdalah dan salawat. Dan ini dibiasakan ya, kita kalau mau ngapa-ngapain ucapkan alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Minimal segitulah pembukaan. Ya, dilatih. Latihan itu masih jalan enggak? Latihan khutbah? Latihan khutbah? Belum. Jalan lagi pada zuhur ya. Dilatih lagi. Pada zuhur kosong kan yang akhwat? Yang akhwat juga latihan kultum. Jangan nggak bisa. Yang namanya lulusan pondok itu nanti ketika sudah sampai rumah disuruh ngisi pengajian, disuruh ngajar ngaji, itu minimal seperti itu. Minimal seperti itu. Gini aja, pada asar yang agak luang tuh. Nah, gitu. Silakan pada asar ya latihan kultum. Jadwal Ustaz Fahmil yang apa? Katanya sama Kaisna dipimpin gantian sehari. Sehari satu orang nggak masalah. Atau 2 orang. Bapak sudah pernah jalan kan? Pernah jalan. Yang Ikhwan kan dulu pernah jalan juga ya? Pernah. Ikhwan tinggal di on kan aja. Tinggal di on kan aja, langsung saya on, klek, on, udah langsung ya. Kemarin off, sekarang on, klek, udah. Tapi bahasanya tadi di on kan. Mantap, tinggal di on kan langsung jalan katanya. Mantap. Baik, ya, latihan. Jadi dan itu banyak variasinya, bebas, ya bisa milih. Pembukaan itu bebas. Yang pasti disunahkan mengucapkan hamdalah dan وسمه الشفوي للقراء والثاني إدغام بمثل